Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halia Salsabila dengan NIM 22208030057. Di sini saya ingin mempresentasikan dan menjelaskan PPT yang telah saya buat yang berjudul e-government. Pengertian e-gov. E-government ialah pemakaian ataupun penggunaan teknologi informasi yang akan meningkatkan hubungan di antara pemerintah dengan pihak-pihak yang lainnya. Ataupun pengertian dari e-government yang lainnya ialah sebuah kependekan dari elektronik pemerintah atau yang dapat dikenal dengan e-gov. Pemerintah digital, online pemerintah, atau juga pemerintah transformasi. Mengapa e-gov penting? E-government penting karena 1. Meningkatkan kualitas layanan publik. 2. Meningkatkan aksesibilitas dan inklusi. 3. Meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. 4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 5. Meningkatkan partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan pemerintah. Selanjutnya, tujuan e-gov. Tujuan e-gov adalah 1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat. 2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha. 3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik. 4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien, serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah. Selanjutnya, manfaat e-gov. 1. Kemudahan akses. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan pemerintah secara online tanpa harus datang ke kantor pemerintah secara fisik. 2. Efisiensi administrasi. E-gov mengotomatisasi proses administrasi, mengurangi birokrasi, dan menghemat waktu serta sumber daya. 3. Layanan publik yang berkualitas. E-gov meningkatkan kualitas layanan publik dengan menyediakan respon yang cepat, informasi yang akurat, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. 4. Transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat dapat melihat kebijakan, regulasi, dan keputusan pemerintah dengan mudah, memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah. 5. Partisipasi masyarakat. E-gov memberikan platform bagi warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, memberikan masukan, dan memberikan umpan balik. 6. Penghematan biaya. E-gov mengurangi biaya administrasi fisik seperti penggunaan kertas dan pemeliharaan infrastruktur fisik sehingga menghasilkan penghematan. 7. Stimulasi ekonomi. E-gov mendorong inovasi teknologi, kolaborasi antara sektor publik dan swasta, dan mempertumbuhan ekonomi melalui pengembangan aplikasi dan layanan baru. 8. Keamanan data. E-gov dapat memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi dalam menyimpan dan mengelola data publik dan pribadi melalui tindakan keamanan teknologi yang tepat. Selanjutnya, jenis-jenis e-gov. 1. E-government to citizen. Model ini berfokus pada interaksi antara pemerintah dan warga negara.
melibatkan layanan publik yang disediakan kepada individu, serta pembayaran pajak online, pengajuan permohonan izin, dan akses informasi publik. 2. Government to Business. Model ini melibatkan hubungan antara pemerintah dan sektor bisnis, melibatkan layanan yang ditujukan untuk bisnis seperti pengajuan tender, pendaftaran bisnis, dan permohonan izin usaha. 3. Government to Government. Model ini melibatkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara lembaga pemerintah, melibatkan pertukaran data, koordinasi kebijakan, dan kolaborasi dalam pengambilan keputusan dan implementasi program. 4. Government to Employees. Model ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan manajemen sumber daya manusia dalam lingkungan pemerintah, melibatkan layanan yang ditujukan untuk karyawan pemerintah seperti sistem manajemen kinerja, pelatihan online, dan portal informasi karyawan. Unsur-unsur dalam definisi e-gov. 1. Penggunaan teknologi informasi. 2. Interaksi antara pemerintah dan warga negara. 3. Layanan publik. 4. Efisiensi dan produktivitas. 5. Transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, tingkatan layanan e-government. 1. Tingkat dasar. Layanan informasi dasar yang disediakan secara online seperti informasi pemerintah, kontak, dan jadwal pelayanan dan pengumuman publik. Contoh, situs web pemerintah yang menyediakan informasi dasar kepada warga negara. 2. Tingkat transaksional. Layanan yang memungkinkan warga negara untuk berinteraksi secara langsung dengan pemerintah dan melakukan transaksi online, seperti pembayaran pajak, perpanjangan izin, dan pengisian formulir secara elektronik. Contoh, portal e-government yang memungkinkan warga negara untuk mengajukan permohonan layanan dan melakukan pembayaran secara online. 3. Tingkat kolaboratif. Layanan yang mendorong kolaborasi antara pemerintah, bisnis, dan warga negara dalam pengambilan keputusan dan penyampaian layanan publik. Contoh, konsultasi publik online, platform partisipasi warga negara, dan kolaborasi dengan sektor swasta dalam pengembangan proyek. Selanjutnya, indikator keberhasilan e-gov. 4 indikator keberhasilan e-government yaitu 1. Ketersediaan data dan informasi pada pusat data. 2. Ketersediaan data dan informasi bagi kebutuhan promosi daerah. 3. Ketersediaan aplikasi e-government pendukung pekerjaan kantor dan layanan publik. 4. Ketersediaan aplikasi dialog publik dalam rangka meningkatkan komunikasi antar pemerintah, antara pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat melalui aplikasi email, SMS, ataupun telekonferensi. Baiklah, terakhir kesimpulan. E-government merupakan konsep penting dalam transformasi digital pemerintahan. Melalui penggunaan teknologi informasi, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, partisipasi publik, dan pelayanan kepada warga negara. E-government memberikan manfaat seperti penghematan waktu dan biaya, aksesibilitas yang lebih baik, dan peningkatan efisiensi dalam penyampaian layanan publik. Dalam implementasi e-government, diperlukan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai, keamanan data yang baik, dan kesadaran masyarakat terhadap teknologi.
Baiklah, sudah selesai presentasi dan penjelasan saya mengenai e-government. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.